Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuha. Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak Arun? Alhamdulillah baik, baik Bu Nuha. Ya, siap. Pak Arun, untuk percakapan kali ini kira-kira apa nih yang menjadi masalah? Iya Bu, jadi begini Bu, saya ini ingin sekali ngobrol dengan Bu Nuha ini terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, di mana saya ini kan guru mapel Bu ya. Nah kebetulan saya itu punya kelas 5, di mana kelas 5 itu khususnya di kelas 5 itu sukanya untuk siswa-siswanya itu suka usil gitu. Suka usil, suka jahil antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Mereka suka berbuat ulah gitu loh Bu, seperti itu. Itu permasalahan yang saya hadapi ketika mengajar di kelas 5. Artinya saya itu merasa kurang sekali kondusif ketika mengajar di kelas 5 gitu. Jadi siswa itu kurang kondusif ketika proses pembelajaran, Pak Arun ya. Betul sekali. Berarti dari percakapan kita nanti kira-kira apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Arun? Nah, tujuan yang ingin saya harapkan tentunya ketika kita ngobrol di pagi hari ini Ya. bisa mendapatkan solusi Bu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Oh gitu ya. Oke, mudah-mudahan Pak ya. Iya Bu. Apa yang menjadi tujuan kita bersama akan tercapai. Betul. Ya Pak Harun, gini Pak Harun, kalau menurut Pak Harun dari apa yang sudah menjadi analisa Pak Harun pada proses pembelajaran, anak-anak kan kurang fokus atau jahil gitu Pak Harun ya. Memangnya kondisi yang ideal menurut Pak Harun, siswa itu seharusnya bagaimana Pak Harun pada proses pembelajaran? Menurut saya Bu, terkait dengan proses kegiatan belajar, siswa itu kan harusnya menyimak terkait dengan apa yang saya sampaikan dan juga tentunya aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, sehingga kelas itu nantinya akan aman dan juga nyaman. Jangan sampai di antara mereka itu ya mengganggu, usil dan lain sebagainya. Begitu Ibu. Ya, menurut Pak Harun ideal itu menyimak, aktif, tidak mengganggu temannya, Iya, karena nanti temannya. kalau mengganggu temannya juga tidak bisa tidak bisa aktif terhadap proses pembelajaran. Itu Pak Harun ya. Iya. Oke. Dari itu Pak, saya coba sih kepingin tanya ke Pak Harun. Kira-kira kalau saya membuat skala nih, Iya. pada kondisi yang ada di sekolahannya Pak Harun berada di level berapa? Kalau misalkan saya memberikan skala 1 sampai 10, Pak Harun ada di berapa level? Kalau melihat skala dari mulai 1 sampai 10, saya ini mungkin masih di peringkat 6 mungkin Bu. Iya. 6. Karena ya apa ya? Mungkin saya kurang begitu menarik dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu tidak memperhatikan saya. Mungkin seperti itu. Gitu. Terus kira-kira yang diinginkan Pak Harun pada level apa Pak untuk mencapai tujuan supaya siswa itu aktif? Nah, minimal lah untuk skala dari 6 paling tidak ya naik lah Bu, 7 atau 8 lah, 8. Gitu. 8. Oke, 8 ya. 8. Oke, 8. Untuk menuju ke angka 8, kekuatan apa yang sudah dimiliki sekolahan Pak Harun untuk mencapai tujuan itu Pak, untuk mencapai angka 8? Kalau menurut saya, sekolah saya meskipun sekolah kecil, kemudian di kelas 5 itu siswanya berjumlah 13 ya, alhamdulillah agak sedikit banyak ya. Dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah saya, alhamdulillah kelasnya juga bagus, kemudian juga nyaman, ada kipas anginnya, terus kemudian saya pun juga memiliki sekolah saya juga memiliki proyektor juga Ibu. Saya pun juga punya laptop, sehingga mungkin ada beberapa atau metode yang perlu saya perbaiki sehingga anak-anak ini tidak usil dari satu dengan lainnya, tidak saling mengganggu, sehingga mereka itu fokus terkait dengan pelajaran yang saya berikan. Ya. Metode Pak ya, kalau saya simak tadi metode pembelajaran yang mungkin harus dirubah
gitu ya. Kayaknya seperti itu. Iya. Kak, untuk menuju ke sana Pak, kira-kira apa yang ingin direncanakan Pak Harun untuk merubah model proses pembelajaran itu Pak? Ada rencana kedepannya Pak Harun? Untuk rencana saya mungkin agar anak-anak ini fokus ya Bu ya, fokus ngajar, fokus diberi pelajaran oleh saya ketika di dalam kelas, mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, atau mungkin nanti saya bisa gunakan laptop di rumah itu saya bawa ke sekolah, kemudian saya berikan tayangan video yang hubungannya ada dengan pelajaran yang ingin saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Oh gitu. Oke, kayaknya itu menarik Pak bagi anak-anak karena itu model yang baru yang Iya. mungkin selama ini belum ada Pak ya, belum Betul. dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Wah, itu menarik sekali Pak. Kemudian dari rencana itu apa yang menjadi prioritas utama Pak Harun? Untuk prioritas tentunya ya salah satunya bagaimana caranya anak itu benar-benar fokus dan memperhatikan saya sehingga tidak terjadi yang namanya usil itu kepada temannya. Iya, skala prioritasnya itu. Yang berarti tayangan yang bagus itu tadi Iya, Pak ya, tentunya tayangan untuk yang bagus memotivasi sehingga anak-anak itu fokus terkait dengan apa yang saya putarkan. Oke. Kemudian dari rencana itu strateginya gimana Pak? Merancang strategi menuju ke sana. Untuk strategi mungkin barangkali saya juga agak sedikit gaptek ya Bu. Kalau laptop saya bisa mengoperasikan, tapi tentunya ketika bagaimana caranya menampilkan dari laptop ini ke layar itu mungkin saya juga perlu bantuan. Iya. Gitu. Kerjasama, Iya, kolaborasi. kolaborasi. Oke, berarti nanti yang bisa membantu itu siapa Pak berkolaborasinya? Nah, kebetulan di sekolah saya itu kan ada guru olahraga Bu. Bapak guru olahraga, beliau juga masih muda, baru lulus kuliah juga, mungkin bisa membantu saya terkait dengan menayangkan video yang saya miliki di laptop itu, kemudian bisa nanti dilihat oleh siswa lewat proyektor itu. Kayaknya asik tuh Pak. Kira-kira itu direalisasikan kapan Pak? Ya karena ini prioritas saya Bu ya. Iya. Tentunya saya pengen sekali Bu, sehingga permasalahan yang tadi saya sampaikan di depan pada Bu Nuha itu segera teratasi dan anak-anak antusias sekali, pengennya antusias untuk melihat pembelajaran saya yang dulunya mungkin kurang menarik sehingga sukanya jahili, mengusil temannya dan lain sebagainya. Insya Allah ya minggu inilah Bu. Iya, kebetulan ini kan hari Sabtu ya, tentunya mungkin bisa saya lakukan secepat mungkin. Barangkali Senin saya belajar dengan guru olahraga itu, nanti sekaligus bisa ya ingat bantuan lah, paling tidak seperti itu. Berarti bisa disembuhkan lebih cepat, lebih baik itu Pak Mungkin, ya. betul. Oke. Kemudian itu dikatakan berhasil, kira-kira indikatornya apa Pak? Untuk indikator keberhasilan saya ketika ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya yang tadinya masalahnya anak-anak rame, usil, tidak fokus terkait dengan pelajaran yang saya sampaikan, ya harusnya indikatornya mereka istilahnya antusias, kemudian fokus terkait dengan apa yang saya ajarkan, saya sampaikan di kelas. Iya, seperti itu. Indikator untuk mencapai suatu keberhasilan Pak ya. Iya. Oke. Kira-kira Pak, dari setiap rencana itu kan tentunya ada gangguan Pak ya. Kira-kira untuk mengantisipasi ketika ada gangguan gimana Pak? Kalau hambatan atau kendala mungkin ya Bu ya. Ya jangan sampai listrik mati gitu aja Bu. Iya, mungkin itu saja, karena semua elektronik kan menggunakan, kalau laptop mungkin masih bisa pakai baterai, tapi kalau proyektor kalau nggak ada listrik ya kemungkinan ya nggak bisa saya tayangkan. Oh gitu. Iya.
Nah, untuk mengantisipasi untuk menuju ke tujuan proses pembelajaran tadi aktif, kalau misalkan listriknya mati itu gimana ya Pak? Ya barangkali nanti harus menggunakan metode yang lain Bu, yang tentunya bisa mengganti tayangan-tayangan proyektor itu. Misalnya di sekolah itu juga ada tab advance itu yang ukurannya agak besar itu Ibu. Mungkin saya bisa gunakan itu, atau mungkin laptop saya kan juga bisa digunakan selagi baterainya masih ada kan. Anak-anak misalnya nggak bisa lihat di proyektor gitu Bu ya, bisa saya setelkan langsung dari laptop saya juga di sekolah punya sound kecil itu bisa digunakan. Gitu. Iya. Berarti ketika ada gangguan sudah siap Pak ya, solusinya sudah ada ya. Iya, baterai laptop kemungkinan masih full sehingga masih tetap bisa digunakan. Iya. Oke, Pak Harun, untuk menjaga komitmen itu supaya bisa terlaksana itu bagaimana Pak? Komitmen saya tentunya untuk menuju ke hal yang tadi saya sampaikan Bu. Saya akan mengajak paling tidak saya sampaikan kepada Pak Arya itu selaku guru olahraga, Mas, saya ini untuk hari Senin akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media. Nanti bantu saya terkait dengan hal itu untuk mewujudkan hal itu, dan bila perlu jenengan bisa membantu saya terkait dengan mengoperasikan apa yang mungkin kiranya nanti ketika saya ada kendala bisa dibantu secara langsung oleh Pak Arya itu sebagai guru olahraga. Gitu. Iya. Berarti Pak Arya juga sekaligus membantu memantau Pak ya, iya, proses pembelajaran itu berlangsung atau tidak gitu ya. Betul. Oke. Pak Harun, kayaknya pertemuan percakapan kucing kali ini semuanya sudah lengkap Pak Harun ya. Jadi Pak Harun tadi sudah memberikan masalahnya untuk percakapan pagi ini. Kemudian Pak Harun juga sudah menemukan solusi yang tepat. Ketika ada gangguan, Pak Harun juga bisa mengatasi gangguan itu. Nah, luar biasa Pak Harun. Saya kepingin cepet Pak Harun mengetahui hasil akhirnya. Iya, bagaimana anak-anak itu aktif, bagaimana anak-anak ketika melihat tayangan Pak Harun itu seneng. Nah, kayaknya saya tidak sabar untuk menunggu hasilnya. Kita ketemu lagi minggu depannya Pak Harun ya, setelah Pak Harun merencanakan atau melaksanakan rencana-rencana. Insya Allah Ibu, nanti akan saya hubungi lagi Bu Nuha terkait dengan ketercapaian saya dan keberhasilan saya tentunya terkait dengan rencana yang akan saya laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas saya. Terima kasih Pak Harun ya atas percakapan kita kali ini yang berkualitas. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Nuha telah memberikan istilahnya menemukan solusi terkait dengan apa yang saya hadapi terkait dengan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih. Diakhiri di sini Pak Harun ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis dadi nak. Wis wae Bu. Lha apa kok bingung-bingung. Aku sing gak iso